wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dan diberi kelancaran untuk yang melaksanakan ibadah puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua yang ikut berpartisipasi di webinar kali ini. Sebelum masuk ke tema webinar kita, yaitu toksisitas merkuri di sekitar kita, saya selaku moderator dan tim saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Webinar kita kali ini bertema toksisitas merkuri di sekitar kita. Saya dan tim pada hari ini Senin 18 Mei 2020. Senin pagi bangun dengan rasa bahagia, lihat berita masih heboh dengan corona. Walaupun kita tidak bertatap muka, perkenalkan kami agar nanti membekas di hati Anda. Dan tentunya webinar ini agar bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Silahini sebagai moderator hari ini dan dua rekan tim saya, Bapak Eka Rizky Febrian dan Ibu Alia Mumtazah. Dan agenda kita hari ini, seperti kita tahu, topik kali ini sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui. Adapun agenda kita dalam webinar kali ini ada beberapa topik mengenai merkuri. Di sini kita ada dua sesi penjelasan dari speaker kita tentang merkuri tersebut, dan nanti yang kedua ada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya serahkan ke sesi selanjutnya ke speaker kita, perlu saya sampaikan beberapa pada kegiatan webinar ini. Yang pertama, untuk webinar kali ini terbagi dua sesi presentasi dari speaker kita dan sesi tanya jawab. Yang kedua, pada sesi pertama ini rekan-rekan dan mohon untuk mematikan mikrofon untuk kenyamanan kita bersama agar nanti suara fokus hanya suara speaker. Dan yang ketiga, pada sesi kedua nanti rekan-rekan disilahkan untuk bertanya atau berbagi cerita tentang merkuri. Dan sesi selanjutnya keempat nanti akan ada door prize untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar dan itu dicantumkannya nanti pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin selanjutnya saya serahkan ke speaker untuk penjelasan tentang merkuri. Untuk selanjutnya ke Ibu Alia Mumtazah, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sesuai dengan judul webinar kita hari ini, pertama saya akan membagikan info tentang bahaya merkuri. Nah, yang paling banyak dibicarakan itu yang pasti pertama dampak dari merkuri itu sendiri. Yang pertama di sini yang paling terkenal, yang pasti banyak yang sudah kita tahu, itu ada namanya penyakit minamata. Dengan gejala itu dia ataksia, mati rasa pada tangan dan kaki, kelemahan otot, penyempitan bidang penglihatan, dan kerusakan pendengaran dan bicara. Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang bagaimana bahaya merkuri itu terjadi pada daerah Minamata ini sendiri. Jadi perlu saya sampaikan sedikit, Minamata adalah nama sebuah teluk di Jepang. Ya, jadi teluk Minamata ini sendiri adalah penghasil ikan. Dan di situ banyak masyarakat yang tinggal, dan seperti kita tahu, masyarakat di Jepang itu sangat senang untuk mengkonsumsi ikan, atau bisa kita katakan konsumsi terbesar mereka adalah ikan. Nah, di sini ada namanya pabrik kimia PT Ciso yang ternyata dia membuang limbahnya secara langsung ke Teluk Minamata. Dan kita tahu Teluk Minamata itu ikannya diambil untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selang dari pabrik PT Ciso itu sendiri berdiri tahun 1930, pada tahun 1954 mulai ada gejala-gejala aneh pada masyarakat.
seperti yang kita lihat di gambar, yaitu seperti kejang-kejang, badan bergetar, atau yang biasa kita sebut dengan tremor. Nah, ini kita bisa lihat ada kucing. Nah, kucing ini pun dia makan ikan di situ terdampak merkuri. Seperti kita tahu, badan kucing itu sendiri kecil. Jadi, ketika dia mengkonsumsi merkuri dalam jumlah sedikit pun, itu akan langsung bereaksi di badannya. Nah, pada saat itu belum diketahui apa penyebab dari penyakit ini. Sehingga penyakit ini disebut sebagai penyakit Minamata. Sampai pada akhirnya pemerintah Jepang melakukan penelitian untuk menemukan sumber dari penyakit tersebut, dan diketahuilah kalau ikan yang tercemar dari limbah merkuri yang menjadi sumber dari penyakit Minamata tersebut. Selanjutnya, bahaya merkuri di dunia yang terkenal sebelum dari penyakit Minamata itu ditemukan, ternyata ada penyakit namanya Mad Hatter, atau yang bisa diterjemahkan sebagai pembuat topi yang gila. Gejalanya yaitu perubahan perilaku, perubahan kepribadian, hilang ingatan, kesulitan dalam interaksi sosial, dan penurunan kekuatan fisik. Nah, di sini ceritanya dari abad 18, di Eropa itu membuat topi yang berbahan dasar kulit hewan. Nah, untuk membersihkan kulit hewan itu dan untuk mengawetkannya, mereka menggunakan merkuri nitrat. Dan ternyata setelah beberapa tahun kemudian, para pekerjanya mulai menunjukkan gejala aneh seperti yang ditunjukkan. Mereka mengalami kerusakan syaraf di otak, mereka tidak mengenali dirinya sendiri, mereka hilang ingatan, dan badannya itu lemas, tidak bisa digerakkan. Selanjutnya, nah, ternyata dampak merkuri itu tidak hanya terjadi di luar negeri dalam skala jumlah besar. Di Indonesia juga ada dampak merkuri yang kalau kita lihat di sini, daerah ini sebenarnya bukan pekerja merkuri, dia tidak melakukan penambangan dengan merkuri, dia tidak memproduksi merkuri, tapi dia tercemar. Nah, daerah ini namanya daerah Desa Cisitu di Lebak, Banten. Nah, gejala yang dialami masyarakat di sana itu ada yang kejang-kejang dan panas tinggi, infeksi saluran pernapasan akut, kepadatan otot tidak normal, mialgia atau nyeri otot, dan pembentukan organ tak sempurna. Di sini saya kembali akan menyampaikan video tentang yang disebut di Indonesia manusia merkuri, yang itu yang berada di Desa Cisitu, Lebak, Banten. Perlu saya jelaskan sedikit, desa ini bukan penambang merkuri, bukan penambang emas, bukan produsen merkuri, warganya hanya berprofesi sebagai petani beras. Lalu, dari mana mereka mendapatkan keracunan merkuri di tubuhnya? Videonya akan saya langsung percepat sedikit.
Di sini adik kecil perempuan yang tampak di gambar ini, di video ini, adalah salah satu dampak korban dari merkuri yang mempengaruhi kesehatan janin. Jadi si adik ini ketika lahir dia tidak menangis dan sampai umur 2 tahun dia tidak bisa mengekspresikan rasa sakit. Nah, di sini orang tuanya berprofesi sebagai petani beras. Dan setelah diketahui bahwa aliran air yang mengaliri sawah mereka ternyata tercemar oleh limbah merkuri. Ya, jadi kita bisa lihat salah satu dampaknya terjadi dari adik ini tidak mengenai ibu atau bapaknya, tapi mengenai dia sebagai anaknya yang di dalam kandungan ibunya. Apa cuma adik ini yang kena? Nggak, ada lagi satu korban di daerah itu yang terkena dampak dari merkuri. Kita bisa lihat juga di sini salah satu korban. Ibu ini sudah 10 tahun menderita yang kita sering kenal lebih umum dikenal dengan nama tremor, yaitu bagian tangan dan kaki bergetar. Itu adalah salah satu tanda terkena dampak keracunan merkuri. Nah, di sini juga kami mendapatkan data dari hasil studi internasional POP Elimination Network bersama Biodiversity Research Institute tahun 2017. Dari 1044 responden perempuan berusia 18 sampai 44 tahun, itu 97% merkuri pada sampel perempuan di Indonesia melebihi ambang batas aman, yaitu 1 ppm. Nah, dampaknya yang bisa ditimbulkan adalah kerusakan otak, penurunan IQ, kerusakan ginjal dan jantung, kerusakan neurologis pada janin. Selanjutnya, apa itu merkuri? Nah, yang dari tadi kita bahas, merkuri atau yang biasa kita kenal juga dengan raksa, itu memiliki nama latin hydrargyrum atau yang bisa diartikan dengan liquid silver. Kenapa dia dinamakan liquid silver? Karena merkuri ini sendiri unik. Dia itu termasuk logam berwarna silver atau perak, dia berkilau. Nah, ini dia bentuknya cair ketika di suhu ruang. Nah, itu yang menyebabkan dia itu disebut sebagai liquid silver.
Dia termasuk logam transisi dan dikategorikan sebagai logam berat yang berbahaya. Nah, karakteristiknya merkuri itu selain dia cair dan berwarna silver, dia itu ternyata menghasilkan uap di udara. Di sini kita bisa lihat logam merkuri yang dituangkan itu berbentuk cair dan tidak terlihat ada uapnya. Namun, ketika kita lakukan eksperimen di ruangan dengan menggunakan sinar UV, nah ini, seperti ini, kita bisa lihat ada uap yang dihasilkan oleh logam merkuri ini. Uap inilah yang berbahaya ketika kita hirup, ketika terkena kulit kita. Nah, itu dia akan masuk ke tubuh kita dan terakumulasi sehingga memberikan dampak negatif di tubuh kita. Itulah mengapa merkuri ini termasuk logam berbahaya, karena uapnya tidak terlihat kecuali di bawah sinar UV. Nah, dari mana aja sumber merkuri? Sumber merkuri sendiri di sini kami bagi menjadi 3 klasifikasi, yang natural dari alam, yang dari cemaran limbah, dan ada merkuri yang kita gunakan. Maksudnya bahan merkuri yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, natural. Sumber alami merkuri yang terdapat di alam. Yang pertama itu ada dari erupsi gunung berapi. Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia. Dan memiliki 129 buah gunung api aktif. Ketika terjadi erupsi pada gunung berapi, lahar yang keluar, gas yang keluar dari dalam perut bumi, itu juga mengandung merkuri. Lalu, ada batu sinabar. Sumber utama merkuri ada di bumi ini adalah batu ini namanya batu sinabar, yang ketika diekstraksi, itu akan menghasilkan merkuri. Nah, ini perlu saya informasikan juga, salah satu tambang batu sinabar yang besar di dunia, salah satunya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Seram, Maluku, yang masih terjadi banyak penambangan ilegal untuk batu sinabar ini. Terus yang selanjutnya ada batu bara. Batu bara sendiri, karena dia juga berasal dari perut bumi, merkuri sendiri banyak ditemukan dari dalam perut bumi, nah itu juga ada di batu bara, minyak dan gas alam, dan ketika terjadi kebakaran hutan. Kenapa ketika terjadi kebakaran hutan ada merkuri yang menguap? Karena biasanya ketika kebakaran hutan, tanah itu akan melepaskan elemen-elemen yang di dalamnya karena adanya panas yang dihasilkan oleh kebakaran hutan itu. Selanjutnya, dari antropogeniknya, level merkuri meningkat karena adanya aktivitas manusia. Yang pertama, pertambangan. Selanjutnya ada industri hidroelektrik, ada pulp and kertas, terus ada emisi pembangkit listrik dari batu bara, ada insinerasi limbah kota dan medis. Selanjutnya, kontaminasi merkuri. Merkuri di udara itu bisa tersimpan atau masuk ke dalam air. Bakteri di sedimen danau, sungai dan lautan kemudian mengubah unsur merkuri menjadi senyawa merkuri organik seperti metil merkuri. Nah, sebenarnya gimana sih merkuri itu bisa sampai ke badan kita? Yang pertama bisa jadi dari industri yang menghasilkan limbah merkuri sebagai asapnya, atau limbah merkuri sebagai buangannya, atau ketika terjadi penambangan emas ilegal yang masih menggunakan merkuri, atau ketika ada hasil efek dari penambangan batu bara. Nah, merkuri-merkuri ini akan berkumpul, seperti kita tahu air itu akan bermuara ke laut. Nah, di laut itu mereka akan mengendap menjadi sedimentasi. Nah, di sini mereka bisa berubah menjadi metil merkuri atau merkuri organik. Di sini mereka akan terserap oleh alga-alga atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam laut.
tumbuhan itu akan dimakan oleh ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar, dan ikan yang lebih besar akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi. Makanya seperti kita tahu, makin besar ikannya kalau di Jepang pasti kadar merkurinya makin besar. Karena yang dia makan itu merupakan sudah akumulasi dari ikan kecil yang sedang memakan merkuri-merkuri yang lain. Dan dari beras, seperti tadi efek yang dialami di daerah Cisatu Lebak Banten, itu mereka petani beras, dari airnya terkontaminasi, sehingga beras yang dihasilkan pun terkontaminasi oleh merkuri. Bisa jadi beras itu yang masuk ke tubuh kita, atau ikan itu yang kita makan sehingga adanya merkuri di tubuh kita. Nah, selanjutnya merkuri di sekitar kita. Banyak masih penggunaan merkuri di sekitar kita. Yang pertama ada di termometer, yang kedua di tambal gigi yang masih menggunakan silver, yang ketiga ada baterai, ada lampu, ada pembangkit dengan tenaga batu bara, skala kecil tambang emas, alat ukur tekanan darah, dan kosmetik untuk pemutih kulit. Nah, yang paling banyak yang tidak kita tahu itu adalah amalgam gigi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah tambal gigi dan memperhatikan apa yang dimasukkan dokter gigi ke dalam gigi kita. Jika itu berwarna perak seperti ini, nah itu berarti dia berbahan dasar merkuri. Seperti video yang tadi saya tampilkan sebelumnya, merkuri itu menghasilkan uap di suhu ruang. Jadi, merkuri otomatis ada merkuri yang masuk ke tubuh kita. Sekarang sudah banyak gantinya untuk tambal gigi tidak menggunakan merkuri. Selanjutnya pada baterai. Sekarang sudah banyak regulasinya, tapi masih ada beberapa jenis baterai, beberapa brand yang masih menggunakan merkuri sebagai bahan campuran dalam baterainya. Kosmetik. Biasanya mungkin ini kalau yang sering pakai yang wanita, di sini merkuri sendiri memberikan efek putih. Nah, seperti yang kita tahu, iklan itu sekarang banyak yang lebih membrandingkan barangnya untuk agar customer-nya lebih cepat kinclong, glowing, lebih cepat putih, kulitnya bersih dalam waktu singkat. Nah, biasanya yang mereka lakukan adalah penambahan merkuri. Nah, ini padahal justru sangat tidak boleh kita lakukan. Ini cara menuju cantik yang berbahaya. Selanjutnya di seafood. Karena masih banyak limbah yang dibuang ke sungai dan bermuara ke laut, ikan-ikan itu rata-rata banyak yang sudah terkontaminasi merkuri. Nah, seperti ini limbah dari pabrik, asap PLTU, pembuangan sampah, dan sungai. Dan kita juga tahu di Indonesia sendiri belum ada regulasi resmi untuk pembuangan sampah yang merupakan limbah bahan berbahaya dari rumah tangga. Kita masih biasa membuang baterai bersama dengan sampah-sampah lainnya. Padahal itu ketika mereka berkumpul dan ataupun ketika mereka rusak pecah, itu bisa mengkontaminasi tanah di sekitar tempat itu dibuang atau mengkontaminasi ketika ada petugas yang sedang membersihkan sampah tersebut. Nah, apa saja gejala keracunan merkuri? Dikutip dari Permenkes nomor 57 tahun 2016, gejala keracunan merkuri sendiri ada beberapa. Yang pertama, di kardiovaskuler atau di daerah jantung, itu ada hipertensi, jantung berdebar, kejut hipovolemik, dan pingsan. Selanjutnya untuk di paru-paru, itu bisa menyebabkan napas menjadi pendek, pneumonitis, batuk, dan lain-lain. Di saluran pencernaan, bisa menyebabkan mual, muntah, sakit perut parah, diare, pendarahan sistem pencernaan. Lalu, pada sistem syaraf pusat, itu bisa menyebabkan tremor, gangguan iritabilitas, kelesuan, kebingungan, refleks yang berkurang,
konduksi syaraf dan gangguan pendengaran. Selanjutnya, pada sistem reproduksi, itu bisa menyebabkan aborsi secara spontan dan kelainan pada janin. Dampak di kulit dan jaringan berkeratin itu bisa menyebabkan inflamasi mukosal, kulit terbakar, dan mengalami pendarahan, dermatitis, dan ruam kulit yang sifatnya itu yang pruritik. Dan pada otot dan rangka, itu gejalanya adalah otot melemah, kehilangan massa otot, tremor, dan paralisis. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Eka. Bapak Eka, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Alia. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah hadir. Kami akan melanjutkan mengenai menangani tumpahan merkuri. Menangani tumpahan merkuri kami kutip dari situs health.nya.government. Yang pertama adalah menjauh dari tumpahan jika Anda bukan yang akan membersihkan tumpahan merkuri, yaitu anak-anak atau ibu hamil. Kemudian hindari membuat merkuri semakin menyebar. Yang ketiga, gunakan alat pelindung diri seperti melapisi tangan dengan plastik. Yang keempat, gunakan kain sekali pakai untuk membersihkan tumpahan. Dari mana tumpahan merkuri itu berasal? Yang paling sederhana adalah tumpahan merkuri dari termometer yang terlihat sangat kecil namun berbahaya bagi kita. Jadi diharapkan berhati-hati jika masih menggunakan menggunakan termometer yang masih mengandung merkuri. Untuk lebih lengkapnya dapat dikunjungi Instagram kami. Di situ ada kartun menarik bagaimana cara menangani tumpahan merkuri. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah ambang batas merkuri. Kita ambil dari Permenkes nomor 57 tahun 2016. Di udara, di mana acuannya OSHA, nilai ambang batasnya yaitu untuk organik 0,05 mg per meter kubik, sementara yang elemental yaitu 0,1 mg per meter kubik. Kriteria udara ambien, ambang batasnya 0,00006 mg Hg per meter kubik. Kriteria kualitas air, acuannya clean water EPA yaitu 144 ppt, sangat kecil untuk air memang. Untuk beban badan total yaitu 20-30 mg. Kemudian untuk produk makanan, ikan dan biji-bijian, acuannya FDA dan EPA yaitu kurang dari 1 ppm. Kemudian untuk produk makanan dan minuman yang acuannya dari BPOM adalah nilai ambang batasnya 0,01 sampai 1 ppm. Untuk persyaratan kualitas air minum yaitu 400 acuannya Permenkes, nilai ambang batasnya adalah 0,001 mg per liter. Nah, yang terbaru yang kebetulan sangat bersinggungan dengan lingkungan kerja kita yaitu K3 lingkungan kerja dengan acuannya Permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu di udara maksimum 0,05 mg per meter kubik, sedangkan elemental 0,1 mg per meter kubik. Racunan merkuri terjadi karena akumulasi dari jumlah merkuri yang masuk ke tubuh kita. Kekhawatirannya adalah penyakit yang disebabkan oleh merkuri akan timbul pada masa pensiun atau hari tua. Karena itu kita harus cegah dari sekarang. Karena jika terpapar merkuri di saat waktu kerja, kalau dalam waktu kerja itu kita tidak merasakannya. Nah, khawatirnya pas pensiun ini. Pas pensiun di mana BPJS tenaga kerja sudah tidak meng-cover. Dan itu bisa menjadi ya musibah lah buat kita. Makanya kita harus mencegah dari sekarang dan diminta
bagian HSE-nya. Jika memang di ruang kerja kita itu mereka mengecek dan survei kadar merkuri pada udara dalam ruangan kerja kita. Selanjutnya, ya, bagaimana cara mengukur merkuri pada berbagai sampel? Jawaban itu ada di webinar kita selanjutnya. Untuk penjelasan lebih lengkap, bisa kunjungi webinar selanjutnya. Dan sekilas tentang bagaimana analisa merkuri, yaitu dia terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif itu hanya menunjukkan ada atau tidaknya, sementara kuantitatif menunjukkan berapa kadar merkuri yang ada dalam sampel tersebut. Ya, mungkin viral. Mungkin kita pernah melihat viral sebuah hasil uji merkuri. Nah, itu adalah hasil uji berupa kualitatif saja, belum membuktikan berapa persen kadar si merkuri yang ada dalam kosmetik yang disebutkan pada viral tersebut. Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Alia dan Bapak Eka. Mungkin untuk peserta webinar kita kali ini, untuk bapak-bapak atau ibu rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan di link di kolom komentar, serta menyebutkan nama dan berasal dari instansi mana. Mungkin untuk pertama kita akan berikan kesempatan untuk 5 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh speaker kita. Mungkin silakan dicantumkan di kolom komentar untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan ke speaker tentang materi merkuri hari ini. Kalau langsung bisa nggak, Pak? Boleh Pak, silakan kalau ingin bertanya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Januar Effendi, IT dari Kementerian SDM. Yang ingin saya tanyakan dari paparan yang disampaikan tadi mengenai yaitu kalau misalnya terjadi limbah merkuri itu sudah terjadi di dalam tanah, dia kan ada di tanah dan ada di air ya Bu ya. Nah, bagaimana cara penanganannya untuk yang di dalam tanahnya sendiri yang sudah masuk ke dalamnya, kemudian bagaimana dengan yang di limbah yang berupa cairannya Bu. Mungkin itu aja dulu satu lagi yang ingin saya tanyakan ke ibu yang pertama ya, tadi pengukuran terjadi pencemaran di desa Cisitu itu berapa persen sih Bu, sehingga saya melihatnya cuma beberapa orang aja yang terkena dari sekian banyak, sedangkan kita ketahui bahwa merkuri itu kalau misalnya terkena dia tidak memandang siapa dan usia berapa kan gitu Bu. Jadi yang saya lihat anak kecil sama ibu-ibu yang terdampak. Nah, saya mau tanya hasil survei itu berapa persen sih dilakukan kepada beberapa orang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janur atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh speaker kita untuk dua pertanyaan dari Pak Janur. Silakan untuk Ibu Alia dan Bapak Eka. Mungkin untuk pertama kita akan menjawab 5 pertanyaan terlebih dahulu kali ya. Nanti untuk pertanyaan yang belum
bisa kita jawab di sesi ini akan kita tampung dan akan kita jawab via email. Mungkin untuk pertanyaan pertama, tadi mungkin untuk pertanyaan Pak Januar dulu mungkin ya, silakan dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Pak Januar. Mungkin setelah itu baru kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, terima kasih Pak Januar untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi cara penanganan limbah merkuri di alam apabila sudah terjadi pencemaran. Nah, ini kalau untuk di tanah itu memang masih sangat sulit untuk dilakukan. Namun di sini saya sempat membaca suatu jurnal, saya lupa. Nanti saya cek lagi dan saya akan infokan ke Bapak untuk lebih detailnya. Untuk di air itu masih bisa dilakukan seperti metode penyaringan. Ya, itu jadi masih bisa untuk dilakukan pembersihan merkuri. Nah, untuk data daerah Cisitu Lebak, ini kita mendapatkan video dari salah satu yayasan yang peduli dengan merkuri. Nah, itu mereka yang melakukan pengukuran. Nah, itu nanti datanya juga akan saya tanyakan, Pak. Karena di sini kebetulan kami hanya menerima video jadinya, dan untuk paparan merkuri sendiri memang bisa mengenai siapa saja, tapi itu kembali lagi tergantung dari imunitas badan kita dan juga jumlah merkuri yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi ada banyak yang masuk ke tubuh kita dan masih bisa keluar melalui contohnya ketika kita membuang urin. Nah, itu bisa jadi. Tapi ketika itu sudah terakumulasi secara banyak dan kondisi imunitas kita lemah, itu mungkin yang menyebabkan merkuri itu memberikan dampak negatif langsung ke tubuh kita. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya dari Ibu Alia. Gimana Pak Janur, udah terjawab untuk pertanyaannya? Yang masih sedikit mengenai penyaringan seperti apa ya? Apa yang digunakan, metode apa atau alat apa yang digunakan sehingga kita bisa memisahkan limbah yang sudah terkandung Hg tadi. Ya, baik. Sedikit menjawab. Untuk di tanah, Pak, seperti kejadian di Minamata, itu kalau memang tumpahannya sangat besar, limbahnya sangat besar, di landfill, Pak, jatuhnya ditutup lagi dengan tanah, jadi memang tidak bisa dihilangkan. Di Minamata pun teluknya itu sudah sebagian ditutup dengan tanah yang baru, Pak, jadi merkurinya itu ada di paling bawah tanahnya, seperti itu. Kalau memang masih bisa, kalau tumpahannya sedikit, tanahnya mungkin difilter dengan karbon aktif, karena karbon aktif juga merupakan salah satu penyaring merkuri, Pak, begitu. Izin Pak, untuk cairan tadi Pak, penyaringannya seperti apa ya Pak ya? Untuk yang sifatnya cairan. Oke. Untuk cairan, prinsipnya sama Pak, bisa digunakan dengan beberapa regen. Salah satu regennya adalah KMNO4 Pak, untuk ditangkap merkurinya. Apa namanya Pak? Permangganat Pak, KMNO4. KMNO4 ya? KMNO4, permangganat. Iya. Ya. Bisa digunakan itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Pak Ika. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau untuk tahu lebih lanjut mengenai pengujian dan pengukuran lebih detail tentang merkuri, nanti kita akan bahas detail banget nanti untuk di webinar selanjutnya. Mungkin untuk Pak Januar atau yang lain yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang merkuri lebih detail lagi, mungkin nanti bisa silakan ikut untuk bergabung di webinar kita, yaitu webinar selanjutnya, yang webinar kedua.
Terima kasih Pak Januar. Mungkin selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Mungkin kita akan ambil 5 pertanyaan terlebih dahulu, baru nanti dijawab oleh speaker kita. Pertanyaan kedua, maaf. Yang pertanyaan kedua itu dari Bu Hesti Heksana, yang mana pertanyaannya dikatakan tadi dari industri seperti pulp dan kertas bisa menimbulkan limbah merkuri sebagai asap. Berarti ada kemungkinan pegawai di pabrik tersebut dan dapat terdampak merkuri. Bagaimana cara mendeteksi orang tersebut terdampak merkuri dan apakah dari kondisi fisik yang berubah? Baik, terima kasih Ibu Hesti untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mujair. Yaitu pertanyaannya, adakah cara untuk menetralkan atau menghilangkan Hg yang sudah ada pada tubuh kita? Pertanyaan keempat, dari Bapak Hernandi Oktaviano. Pertanyaan Pak Hernandi yaitu satu, beberapa standar merkuri atau merkuri pada tubuh untuk pria, ibu hamil, dan wanita. Pertanyaan kedua, apakah kemungkinan merkuri merusak sperma bagi pekerja pria? Pertanyaan kelima dari Bapak Suryani Alwi. Pertanyaan yaitu, bagaimana cara untuk mengetahui apakah baterai yang digunakan mengandung merkuri atau tidak? Mungkin untuk 5 pertanyaan terlebih dahulu akan dibantu jawab oleh speaker kita. Selanjutnya nanti setelah dijawab, akan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua bisa silahkan dijawab oleh speaker kita Ibu Ale dan Bapak Eka. Pertanyaan dari Ibu Hesti tentang merkuri yang sebagai asap dan apakah dari kondisi fisik ada perubahan atau tidak gitu. Iya, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Hesti. Untuk di industri di pulp and paper sendiri, limbah merkuri yang dihasilkan sebagai asap. Nah, kemungkinan besar ada karyawan atau pekerja yang terpapar merkuri. Karena pada dasarnya merkuri itu biasanya digunakan untuk pemutih di kertasnya tersebut. Berarti merkuri itu sebelum dia menjadi uap pun sudah ada ketika proses pembuatan kertas itu dilakukan. Nah, bagaimana cara mendeteksi seseorang telah terdampak merkuri? Seperti kita tahu, merkuri itu ketika masuk ke tubuh tidak langsung memberikan reaksi atau memberikan efek. Tapi merkuri itu mengakumulasikan jumlahnya dulu. Ketika sudah banyak, mereka akan langsung menyerang dari korban yang terkena dampak merkuri sendiri. Untuk cara mendeteksinya itu bisa dengan mengukur darah, urin, sampel rambut, atau sampel kuku ke fasilitas kesehatan yang menyediakan jasa untuk tes merkuri. Dan selanjutnya seperti yang kita tahu, peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja yang paling baru itu ada ambang batas kadar merkuri di udara di lingkungan kerja. Nah, itu juga berarti jika terdapat petugas yang biasa kita kenal dengan HSE di wilayah kantornya, itu yang harus mengontrol kontaminasi merkuri di lingkungan kerja tersebut. Selanjutnya, apakah dari kondisi fisik yang berubah? Seperti gejalanya tadi, kalau untuk kondisi fisik sepertinya tidak banyak berubah. Tapi mungkin dia akan mengalami, kalau misalkan dia ada iritasi di kulit, dia akan mengalami iritasi, atau dia akan mengalami tremor, atau nanti dia akan mengalami badannya sering lemas, mual, atau seperti gejala yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, cara untuk menetralkan atau menghilangkan Hg yang sudah ada pada tubuh. Di sini, untuk cara menghilangkan Hg yang sudah ada pada tubuh, itu yang pertama kita bisa langsung berobat ke dokter. Nah, nanti di situ karena kita di sini bukan praktisi kesehatan juga, untuk informasi lebih lengkapnya nanti akan kita sampaikan lewat email bersama dengan materi presentasi hari ini. Untuk langkah pastinya, itu kita harus berobat.
Karena merkuri sendiri bukan yang bisa langsung kita larutkan atau kita buang secara mandiri dari dalam tubuh kita. Selanjutnya silakan Bapak Eka. Terima kasih Bu Alia. Sedikit menambahkan pertanyaan yang ketiga ya dari Bapak Muhammad Firmansyah. Bagaimana cara menetralkan atau menghilangkan Hg yang sudah ada pada tubuh? Dari beberapa literatur yang kami dapatkan, ada 4 tahap. Yang pertama, detoksifikasi logam berat. Ini secara general, tidak khusus untuk merkuri. Yang kedua, terapi kelasi. Terapi kelasi merupakan salah satu bentuk metode lain mengatasi keracunan logam berat seperti merkuri. Terapi kelasi melibatkan larutan kimia yang disebut EDTA yang diberikan ke dalam tubuh. Untuk dosisnya mungkin harus dengan bantuan dokter, karena ya tadi setiap manusia memiliki beda-beda. Yang ketiga istilahnya adalah milk pistol. Yang keempat, konsumsi probiotik. Mungkin itu tambahan untuk menetralkan merkuri. Terima kasih. Ya, mungkin untuk pertanyaan Ibu Hesti sudah terjawab kali ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Ale dan Bapak Eka. Untuk cara menetralkan Hg yang sudah ada pada tubuh juga udah dijawab ya oleh Bapak Eka. Terima kasih Bu Hesti dari DLH Karanganyar untuk pertanyaannya, dan dari Smakbo juga. Dan selanjutnya itu pertanyaan dari Pak Hernando Octaviano dari Kementerian SDM. Pertanyaannya, standar merkuri pada tubuh pria, ibu hamil dan wanita, dan apakah kemungkinan merkuri itu merusak sperma bagi pekerja pria? Silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Hernandi. Saat ini kami miliki datanya adalah baru sebatas merkuri pada rambut kepala dan manusia, pada rambut kepala manusia, yaitu tingkat rata-rata perempuan 1,6 ppb. Sementara ppm 1,6 ppm. Sementara untuk tingkat rata-rata laki-laki yaitu 2,5 ppm. Selanjutnya, apakah merkuri ada kemungkinan merkuri merusak sperma bagi pekerja pria? Ya, jelas. Sangat jelas dapat merusak sperma. Karena dapat mempengaruhi syaraf yang ada di sperma tersebut, jaringan saraf. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Itu dari pertanyaan Ibu Suryani Alwi. Pertanyaan Ibu Suryani dari TPI Taci. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah baterai yang digunakan mengandung merkuri atau tidak?
Ya, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan yang ini sebenarnya sekarang juga kalau kita lihat di bungkus baterai itu sendiri sudah tulisannya banyak yang mencantumkan 0% merkuri dan 0% kadmium. Nah, tapi kita tidak tahu sebenarnya benar atau tidak karena merkuri sendiri sampai saat ini masih jadi salah satu bahan penstabil di dalam baterai. Ada nggak? Ada. Mungkin untuk ini karena regulasi di kita juga belum ketat untuk pengawasan merkuri di baterai. Jadi kita tidak bisa memastikan bagaimana cara mengetahui jika baterai itu ada merkurinya atau tidak kecuali dengan melakukan pengukuran atau analisa terhadap baterai tersebut. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian jawaban untuk pertanyaan Ibu Suryani Alwi dari PT Hitachi. Terima kasih atas jawabannya Ibu Alia. 5 pertanyaan pertama kita sudah jawab. Kita masuk ke pertanyaan 5 selanjutnya. Mungkin juga sebagai info juga, nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari peserta webinar, kita akan berikan kesempatan free analisa merkuri pada sampel kuku dan sampel rambut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Amal Barokah PT Sirkah Indonesia Property. Pertanyaannya adalah, apakah ilegal penggunaan bahan tambang gigi dengan merkuri? Kedua, pemaparan efek ke tubuh tadi yang disampaikan, dampak jangka pendek atau jangka panjangnya apa? Terus yang ketiga, dari sumber mana saja biasanya kandungan merkuri yang terjadi di area pemukiman tinggal? Itu dari PT Sirkah Indonesia Property. Pertanyaan kedua dari Ibu Aisyah Triyanti dari Universitas Pakuan. Penanganan apa yang bisa dilakukan apabila kita terlanjur terpapar merkuri, seperti terlanjur terkena merkuri dalam termometer yang pecah, seperti yang tadi diinfo oleh Bapak Ika. Pertanyaan yang ketiga dari Fajar Setia, limbah merkuri yang masuk ke beras yang dimasukkan dari air mengalir kira-kira dari mana asalnya? Pertanyaan keempat dari Bu Juhriah, bagaimana safety bagi penguji merkuri yang di lab? Adakah standar yang mesti dipenuhi? Tolong dijelaskan karena mengingat terpaparnya merkuri saat menguji. Mungkin untuk analis atau orang lab kali ya. Pertanyaan kelima dari Ibu Titus Wijayanti dari BPOM Palu, seberapa besar pengaruh merkuri di dalam tubuh serta yang menderita kanker payudara stem 2? Apakah dapat memperburuk kankernya? Mungkin 5 pertanyaan terlebih dahulu. 5 pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin silakan dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan aktif konsultan dari PT Sirkah Indonesia Property. Ada 2 pertanyaan dari PT Sirkah Indonesia Property. Terima kasih moderator. Terima kasih pertanyaannya Amal Barokah. Pertanyaan pertama, apakah ilegal menggunakan bahan tambal gigi dengan merkuri? Ya, karena sangat jelas itu merupakan tindakan ilegal. Karena di beberapa peraturan luar negeri kita sudah tidak boleh impor atau ekspor merkuri tersebut. Jadi merkuri merupakan barang ilegal. Yang kedua, pemaparan efek ke tubuh tadi yang disampaikan, dampak jangka panjang. Ya, untuk pemaparan yang disebabkan oleh merkuri, dia adalah efek jangka panjang. Jadi merkuri adalah penyakit yang disebabkan efeknya akumulasi pada jangka panjang. Kemudian dari mana sumber? Biasanya kandungan merkuri yang mungkin terjadi di area pemukiman tinggal.
Sumber pertama yang sekarang lagi diteliti adalah dari beras, karena belum ada baku mutu kadar merkuri pada beras pada saat ini. Dan beberapa yayasan sudah melakukan uji kadar merkuri pada beras. Yang kedua adalah dari udara. Jika berdekatan dengan PLTU, sudah dipastikan merkurinya berasal dari uap yang dihasilkan oleh PLTU. Sisa-sisa pembakaran dari incinerator juga dapat menghasilkan limbah merkuri. Yang ketiga dari air, jika dekat-dekat dengan pabrik yang pengolahan akhirnya mengandung merkuri. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut moderator. Terima kasih atas jawabannya Bapak Eka. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Aisyah Triyanti dari Universitas Pakuan. Penanganan apa saja yang bisa dilakukan apabila sudah terlanjur terpapar merkuri, seperti terlanjur terkena merkuri dalam termometer detik darah? Iya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah, di sini jika kita bersentuhan langsung, bukan dalam artian merkuri yang menguap, yaitu merkuri yang masih berbentuk liquid, itu kita bisa lap menggunakan kain, karena kalau kita menggunakan air itu beresiko mencemari tempat pembuangan yang kita lakukan ketika mencuci tangan atau misalkan kena bagiannya tangan. Nah, di sini bisa kita langsung lap menggunakan kain atau tisu basah, lalu alat yang kita gunakan untuk membersihkan itu kita bungkus ke plastik dan kita buang ke dalam tempat sampah limbah B3. Di situ, nah baru habis itu kita bisa berkonsultasi ke dokter jika memang ada muncul iritasi di kulit kita. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Fajar Setia, limbah merkuri yang masuk ke beras, yang masuknya dari air mengalir, kira-kira dari mana asalnya? Nah, ini biasanya karena masih banyaknya tambang emas ilegal di Indonesia yang menggunakan merkuri. Merkuri sendiri di tambang emas itu digunakan untuk memurnikan emasnya. Jadi, merkuri mempunyai sifat yang unik jika dia bereaksi dengan emas. Dia bisa memurnikan emas. Di sini penambang ilegal emas itu biasanya menggunakan merkuri. Nah, biasanya tambang itu berada di atas gunung, sehingga ketika airnya itu mengalir ke bawah, itu akan mencemari petani-petani yang berada di bawah daerah tambang tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Alia atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Aisyah Triyanti dan Fajar Setia sudah dijawab. Selanjutnya masuk ke pertanyaan Ibu Juriah. Bagaimana safety bagi penguji merkuri yang di laboratorium? Apakah ada standar mesti yang harus dipenuhi? Dan tolong dijelaskan karena mengingat terpaparnya merkuri saat menguji. Silakan untuk dijawab pertanyaan Ibu dari Juriah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Juria. Safety-nya adalah menggunakan APD lengkap dan pastikan limbahnya itu memiliki penampung sendiri, tidak dengan penampung yang lain. Kemudian standarnya standar yang digunakan adalah sama seperti standar menguji logam berat pada umumnya. Dan kemudian untuk preparasi sebaiknya dilakukan di ruang asam agar uap merkuri yang keluar dari sampel itu menguap tidak dengan menguap ke ruang asam, tidak ke badan kita. Itu. Baik, selanjutnya
Pertanyaan dari Ibu Titus Wijayanti dari BPOM Palu. Seberapa besar pengaruh merkuri dalam tubuh seseorang yang menderita kanker payudara stadium 2? Apakah dapat memperburuk kankernya? Mungkin untuk kasus ini kita mungkin kan belum terlalu mendalami lebih jauh, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Eka atau Ibu Alia. Ya, untuk Ibu Titus ini mohon maaf karena kita bukan praktisi kesehatan. Nah, tapi kalau dari gejala dan dampak yang ditimbulkan merkuri sendiri, dia menyerang saraf dari manusia. Nah, itu bisa jadi dia mungkin menyerang dan itu bisa menjadi penyebab semakin parahnya penyakit kanker yang diderita oleh pasien. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Alia. Mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan lagi. Mungkin masih bisa untuk beberapa beberapa pertanyaan lagi karena sudah menunjukkan 10.43. Mungkin kita masuk ke sesi ketiga pertanyaan, 5 pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Tri. Adakah antidota jika kita terkena dampak merkuri? Pertanyaan yang kedua dari Ibu Widiastri Teristra dari BPOM Bandung. Setelah membersihkan tumpahan merkuri tadi menggunakan sekali pakai, lalu bagaimana tata cara pembuangan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan? Mungkin untuk dari Ibu Widiastri mungkin bisa dilihat juga di Instagram kita. Untuk lebih jelasnya kita sudah posting beberapa petunjuk-petunjuk dan arahan agar tidak mencemari lingkungan dari limbah merkuri yang tertumpah tadi. Mungkin bisa dicek di Instagram kita. Mungkin juga tadi sudah dibantu sedikit dijawab oleh Bapak Eka dan Bu Alia. Dan saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk pertanyaan Ibu Widya mungkin bisa dicek di Instagram dan mohon maaf sudah dijawab ya Bu ya gitu. Dan pertanyaan kedua dari Ibu Lia Sofriani, untuk mencegah tercemarnya merkuri dalam lingkungan kerja disebut memakai APD dan sarung tangan plastik. Apakah cukup aman jika pengujian merkuri telah dilakukan di dalam lemari asam? APD berupa jas lab kain, sarung tangan, lateks, dan masker medis. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga dari Kurniadi Jufri Melala dari PT Arun Gas. Saya ingin bertanya bahwa kondisi ruangan untuk menganalisa merkuri dengan suhu 18-20 derajat Celcius apakah sudah aman atau apakah harus memperhatikan aspek APD lainnya? Pertanyaan keempat dari Herlina Rahim dari Politeknik Akti Makassar. Apakah ada cara deteksi dini untuk mengetahui sesuatu produk mengandung merkuri sebelum dianalisis? Bagaimana sebaiknya penanganan limbah hasil praktikum mahasiswa yang diperkirakan mengandung merkuri? Pertanyaan kelima dari Sabar Arum, mungkin untuk Fajar Setia, karena sudah bertanya di sesi pertama, mungkin kita beri kesempatan untuk yang bertanya yang belum ada kesempatan bertanya dulu ya gitu. Dari Sabarudin BPOM Gorontalo, merkuri dalam darah apakah bisa tereduksi kembali dan butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah gejala awal yang nampak jika kadar merkuri dalam darah berlebih? Mungkin ini pertanyaan kelima terakhir kali, mungkin coba kita jawab dulu, nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baik, pertanyaan yang akan dijawab dari Pak Tri, apakah antidota jika kita terkena dampak merkuri? Mungkin silakan dijawab.
Iya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Tri, adakah antidota jika kita telah terkena dampak dari merkuri? Untuk antidota sendiri sampai sekarang itu sudah banyak dikembangkan, tapi belum ada yang menunjukkan hasil yang langsung menyembuhkan dari dampak merkuri sendiri. Yang paling baru itu yang kita kenal dengan chitosan. Nah, itu dia bisa mengikat logam berat sehingga dia bisa dibilang bisa membantu menghilangkan keadaan merkuri yang di dalam tubuh. Selanjutnya, pencegahan dari Ibu Widiasri, setelah membersihkan tumpahan merkuri tadi menggunakan kain sekali pakai, lalu bagaimana tata cara membuangnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan? Ya, seperti tadi sudah diketahui, untuk pembuangan limbah itu sesuai dengan tata cara atau perlakuan yang harus dilakukan kepada limbah B3. Nah, itu biasanya kita sebagai praktisi lab itu sudah mengetahui caranya, sudah ada aturannya, nah itu kita tinggal mengikuti. Yang jelas limbah merkuri ini bukan limbah biasa yang harus kita pisahkan, yang harus kita masukkan ke dalam limbah B3, jadi nanti ketika diolah itu akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Untuk pencegahan tercemar merkuri sendiri, sebagai analis atau sebagai orang yang mengukur kadar merkuri di suatu sampel, itu kita tetap harus menggunakan APD, dan yang paling penting itu masker, sehingga jika ada uap merkuri yang ada di udara sekitar, itu sudah tidak masuk karena sudah tersaring oleh masker kita. Untuk suhu ruang kerja sendiri, merkuri itu titik bekunya sangat rendah, sangat-sangat rendah, jadi ketika di suhu 18-25 itu dia sudah mulai menguap, sudah menghasilkan uap. Jadi walaupun istilahnya kita sudah berada di ruang yang dingin untuk bekerja, itu tidak menutup kemungkinan merkuri itu tetap menguap. Selanjutnya, cara mendeteksi dini untuk mengetahui suatu produk mengandung merkuri sebelum dianalisis. Nah, biasanya untuk bahan logam atau bahan tambang, itu jika dia berkilau, itu biasanya mengandung merkuri. Selanjutnya, jika sampelnya berupa kosmetik, biasanya merkuri itu menghasilkan kesan kuning lengket di kosmetik itu. Sehingga kita bisa tahu kalau suatu kosmetik itu menggunakan merkuri. Tapi jika sampelnya itu berupa makanan, ikan, beras, itu kita harus mengukurnya apakah memang ada merkuri atau tidak di sampel tersebut. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya penanganan limbah? Nah, ini juga sudah seperti saya jelaskan tadi untuk penanganan limbah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Bu Alia. Mungkin sudah dijawab beberapa pertanyaan oleh Ibu Alia. Kita masih ada waktu 10 menit lagi, mungkin bisa kita jawab satu pertanyaan terakhir kali ya gitu sebelum kita tutup acara webinar kita kali ini. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Suryani. Mau menanyakan apakah merkuri bisa diubah ke bentuk yang stabil dan nanti tidak menjadi pencemaran di lingkungan. Mungkin bisa dijawab oleh speaker kita untuk pertanyaan dari Ibu Suryani. Ya, untuk Ibu Putri Suryani, apakah merkuri bisa diubah ke bentuk yang stabil dan nantinya tidak menjadi pencemaran di lingkungan? Jawabannya kalau dari saya tidak, Bu. Karena seperti tadi kita lihat siklus merkurinya sendiri, ketika kita membuang logam itu dalam bentuk logam merkuri,
itu nanti ketika terakumulasi di dalam sungai, dia akan berubah menjadi metil merkuri atau merkuri organik yang lebih mudah menguap. Nah, itulah yang akan terserap oleh tumbuhan yang ketika tumbuhan itu dimakan oleh ikan, nah itu yang akan menjadikan tetap terkontaminasinya merkuri. Di sini tadi ada pertanyaan bagaimana beras itu bisa terkontaminasi merkuri, melanjutkan tadi video daerah Cisatu yang saya berikan. Mungkin saya kasih gambaran sumber merkuri yang terjadi di situ biar kawan-kawan juga sedikit lebih jelas bagaimana merkuri itu bisa sampai di beras di masyarakat daerah Lebak itu sendiri. Ya, bisa dilihat di layar saya. Buang amal yang berbahaya ini disediakan pada jumlah yang cukup dan bisa dicapai, kemudian juga dirancang agar tidak organik tidak Ya, itu tadi. Jadi dari daerahnya itu sendiri bukan satu tingkat, maksud saya daerah di atasnya yang menambang emas, airnya itu mengalir ke daerah situ juga, masih di satu kawasan Lebak, Banten. Nah, itu yang menyebabkan kontaminasi merkuri. Sudah ada peraturannya, tapi seperti kita tahu, penambang emas skala kecil atau yang bisa kita katakan ilegal, itu masih beroperasi. Itu yang masih menjadi harusnya membuat kita lebih aware kepada merkuri, karena bisa jadi itu mencemari beras yang kita konsumsi sehari-hari. Mungkin itu untuk hari ini. Untuk kesimpulan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ibu Alia dan Bapak Eka yang sudah menjadi speaker kita di webinar kali ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah telah ikut bergabung di webinar kali ini dari awal webinar sampai webinar ini selesai. Dan diinfokan juga masih banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang kita belum bisa jawab di webinar kali ini. Pertanyaan tersebut akan tetap kita jawab, nanti akan kita jawab via email pertanyaan ibu-ibu tersebut. Dan untuk nanti yang dari pertanyaan tersebut kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nanti akan kita share via Facebook, Instagram, media sosial kita, dan nanti kita juga untuk orang yang bersangkutan yang mendapatkan free analisa merkuri tersebut juga akan saya hubungi via WhatsApp dan juga kita share di media sosial kita. Dan juga untuk rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut tentang merkuri, selanjutnya nanti kita juga akan ada webinar part 2 yaitu tema tentang analisa merkuri, yaitu akan kita adakan pada Rabu 20 Mei 2020 jam sama dengan jam webinar hari ini, yaitu pada jam 9.30 sampai jam 11 WIB.
dan jangan lupa untuk Instagram kita di follow @pt-panduan. Nah, nanti kita akan share di sana untuk beberapa jawaban dan juga untuk para pemenang yang akan mendapatkan free analisa untuk sampel dan sampel rambut. Mungkin cukup ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat, dan apabila ada beberapa kesalahan dari webinar awal sampai ini selesai. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Banyak juga yang menanyakan untuk info FB dan IG webinar keduanya, nanti akan kita share lagi. Nanti untuk link webinar kedua dengan tema analisa merkuri. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap hati-hati di pandemi corona agar corona tidak menyebar kemana-mana. Terima kasih banyak peserta semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.